Biasanya saya pakai media tanam ini untuk menanam berbagai macam tanaman. Halo, kali ini saya akan membuat media tanam yang biasa saya pakai untuk berkebun di kebun pekarangan kami. Biasanya saya pakai media tanam ini untuk menanam berbagai macam tanaman, baik itu tanaman pangan seperti sayuran, tanaman herbal, buah-buahan dalam tabula pot, ataupun juga tanaman yang sifatnya hiasan atau ornamental seperti tanaman-tanaman aroid, tanaman-tanaman bunga. Saya juga memakai media tanam ini. Nah, media tanam itu hal yang sangat penting dalam berkebun ya. Kenapa? Karena media tanam ini yang nanti akan menyediakan makanan untuk tanaman kita. Nah, kalau yang saya mau bikin ini biasanya saya gunakan untuk menanam dalam pot ataupun menanam ketika di instalasi aquaponik. Apabila saya menanam di rice bed atau bedengan, saya jarang memakai yang teknik ini. Biasanya saya memakai metode lasagna yang berlapis-lapis. Namun, yang media tanam ini juga bisa digunakan untuk menanam di bedengan. Itu tergantung dengan pilihan kita ya. Tanah ataupun media tanam itu hal yang sangat penting ya, seperti saya utarakan tadi. Untuk itu kita harus tahu caranya bagaimana sih menghidupkan tanah kita atau media tanam kita sehingga menjadi tanah yang hidup. Kalau tanahnya hidup, itu nanti juga tanaman kita juga akan hidup dengan baik. Tanah yang hidup itu pasti mengandung banyak sekali mikroba di dalamnya ya, dan mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tanaman. Oke, kalau gitu kita akan mulai membuatnya ya. Oke, yang pertama saya butuhkan untuk membuat media tanam tentunya adalah tanah yang subur atau topsoil atau tanah yang lapisan atas ya. Tanahnya gembur seperti ini. Dan kebetulan memang di lingkungan kami juga tanahnya bukan tanah liat, jadi kami diberkati dengan tanah yang lumayan bagus gitu. Kalau misalnya tanah teman-teman semua adalah tanah yang liat, berarti membutuhkan campuran sedikit pasir agar tanahnya menjadi gembur. Karena tanah yang liat biasanya nggak bisa tapi susah untuk menyerap menyerap air. Jadi sering menggenang seperti itu dan tanamannya jadi busuk. Jadi pastikan pakai tanah yang subur seperti ini ya. Terus kita juga butuh yang kedua, kompos atau kotoran kambing, pupuk kotoran kambing atau kotoran hewan lainnya ya. Bisa kotoran sapi, kotoran kuda, kotoran kelinci. Ini kebetulan saya punya pupuk kandang dari kotoran kambing. Pastikan kalau memakai kompos atau pupuk kandang, kompos atau pupuk kandangnya itu sudah jadi ya. Jadi suhunya itu kalau dipegang sudah kayak suhu ruang aja gitu, adem, bukan yang panas. Kalau panas dan belum jadi, biasanya nanti akan membuat tanamannya menjadi mati, menjadi kuning terus mati seperti itu, terbakar. Jadi pastikan mendapatkan kompos atau pupuk
kandang yang sudah jadi. Nah, jika teman-teman punyanya itu cuman ini aja, kompos atau pupuk kandang dan tanah yang subur, sebenarnya sudah nggak apa-apa. Menanam pakai dua perpaduan ini aja itu juga sudah oke. Tapi kalau pengen lebih bagus lagi, selain dua hal ini, kita juga membutuhkan sekam bakar atau arang sekam ya. Ini kebetulan saya beli karena saya nggak punya bahannya kalau untuk membuat sendiri. Sama saja kalau mau membuat sendiri arang sekam, saya juga harus membeli arang mentah. Namun saya sekarang kalau kita beli itu kadang arang sekamnya tuh masih tercampur abu gini sih. Tapi ya nggak apa-apa, abu juga nggak jelek untuk tanaman. Nah, ini fungsinya untuk apa sih arang sekam ini? Selain membuat media tanam kita poros atau bikin airnya nggak menggenang ya, berongga kayak gitu, juga dia itu berfungsi sebagai tempat tinggalnya mikroba. Jadi itu mikroba punya rumah ya, rumahnya adalah arang ini ya, arang yang tapi arang aktif ya, arang yang sudah ada mikrobanya kayak gitu. Nah, caranya ini bisa direndam dulu pakai air dicampur mol atau campur E4 atau ekoenzim atau POC gitu. Atau kalau saya kadang saya campur sekalian pas mencampur media tanam. Selain itu arang juga menambah karbon ya. Nah, kalau misalnya di lingkungan teman-teman semua susah menemukan arang sekam, oke, arangnya di skip gak apa-apa. Tapi adanya arang yang lain boleh juga. Misalnya seperti arang ini. Ini adalah arang dari kayu, nggak tahu kayu apa karena ini saya beli. Jadi saya beli yang sudah remuk-remuk gitu, biasanya akan lebih murah harganya. Karena orang nggak mau pakai ya yang sudah remuk ya. Biasanya pakai yang masih gede-gede. Tapi kalau misalnya punya bahan sendiri, terus bisa membuat arang sendiri, juga lebih baik karena lebih hemat. Terus arangnya mungkin dikecilkan. Kalau ini kebetulan dapatnya emang udah remuk ya. Jadi kalau misalnya arangnya terlalu besar gitu, dikecilin sedikit lah. Nah, kalau yang ini sudah menjadi arang aktif atau biochar ya. Ini sudah direndam memakai mol, mol itu mikroorganisme lokal ya, bagi yang belum tahu. Terus memakai pupuk organik cair, juga lindi, saya lupa ini. Soalnya ini saya merendamnya sudah agak lama. Ini tadinya buat campuran menanam anggrek. Jadi kalau mau menanam anggrek, saya juga ini saya arang-arangnya saya rendam dulu. Kayak gitu. Nah, idealnya percampurannya adalah 1 bagian tanah, kemudian 1 bagian arang sekam, ditambah dengan 1 bagian pupuk kandang atau kompos. Kemudian ini semua akan kita campur. Oke, ketika sudah dipersiapkan semuanya, tadi bahan untuk media tanam, kita akan mencampurnya. Ini tanahnya 1 bagian, ini arang sekamnya 1 bagian, dan juga ini pupuk kandang 1 bagian. Kita campur, pastikan sampai tercampur rata semua ya. Yang masih ada bongkahan-bongkahan ini dihancurkan. Kalau misalnya ada plastik kayak gini, biasanya dari karung pupuk ya, bisa disingkirkan. Diaduk-aduk ya, kayak ngadonin roti gitu aja kalau yang suka bikin roti. Oh ya, dan pastikan ya kalau
kita bermain tanah kayak gini, diusahakan memakai sarung tangan. Kenapa? Biar kotoran-kotorannya nggak nyelip di kuku kita, dan juga tangan kita masih terlindungi ya, karena bisa saja kalau yang nggak cocok nanti jadi gatal-gatal, terus kukunya jamuran. Saya sendiri pernah mengalami kuku jamuran gara-gara sering bermain tanah gini beberapa kali, karena suka kadang lupa nggak pakai sarung tangan gitu, sudah pegang-pegang pupuk kayak gitu. Nah, jika sudah tercampur seperti ini prosesnya belum selesai ya. Yang kita perlukan adalah menambahkan pupuk organik cair, mikroorganisme lokal, ataupun kalau punyanya EM4 pakai EM4 juga nggak apa-apa. Pokoknya ditambahkan pupuk organik cair apapun yang dimiliki, yang organik tentunya, dan mikroorganisme lokal apapun yang dimiliki ke dalam media tanam ini. Tentunya dicairkan dulu. Kebetulan saat ini saya sudah menyediakan. Nah, kebetulan saat ini saya menyediakan ini pupuk organik cair untuk daun yang saya bikin sendiri, dan ini lindi dari komposter saya yang ember tumpuk, asalnya dari limbah rumah tangga kami yang organik. Terus ini juga dari limbah air cucian beras ya, saya jadikan mikroorganisme lokal. Dan ini akan saya campuri juga trichoderma. Kebetulan ini beli, sebenarnya kita bisa bikin sendiri, tapi kebetulan saya lagi gak sempat untuk membuat yang trichoderma ini dan keburu butuh, makanya saya beli. Mereknya terserah, trichoderma. Kalau mau hemat bikin sendiri. Nah, tentunya ini dicampur dengan air dulu, baru dikocorkan di media tanam tadi. Ketika kita membuat cairan yang mau dikocorkan ke media tanam tadi, airnya itu disesuaikan saja. Kira-kira kalau kita kocorin itu bukan jadi kayak bubur gitu, enggak, tapi cuma lembab aja. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan seberapa banyak untuk media tanamnya. Untuk ukuran mikroorganisme dan pupuknya sebenarnya juga tidak ada ukuran pasti sih. Kalau biasanya orang bikin 1:20 misalnya kayak gitu. Kalau karena ini organik, kita bisa kebanyakan itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang bermasalah biasanya kalau pupuk sintetis ya. Oke, saya beri sedikit. Ini trichoderma itu untuk pencegahan kalau misalnya ada fusarium di dalam media tanam kita. Nah, diaduk-aduk biar tercampur. Kemudian ini media tanam yang tadi akan kita kocorin sampai dia lembabnya sekitar 40% saja. Oke, setelah seperti ini sebenarnya kalau kita buru-buru mau pakai, ini sudah bisa langsung kita pakai untuk menanam. Namun kalau kita nggak buru-buru pakai, akan lebih baik ini didiamkan dulu. Kalau bisa didiamkan selama 1 minggu gitu baru dipakai, itu lebih bagus. Tapi kalau cuma bisa 1 malam ya nggak masalah. Atau kalau sudah benar-benar mau dipakai seperti tadi saya bilang, langsung dipakai juga oke. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kita diamkan dulu biar mereka berproses dulu, berkembang biak bakterinya di dalam tanah ini. Namun jangan lupa
kita harus menutupnya. Kenapa? Biar nggak kehujanan dan juga biar nggak langsung kepanasan ya. Ini media tanam saya dan sudah saya pakai bertahun-tahun cara ini. Nah, itu dia tadi ramuan untuk media tanam yang biasa saya pakai selama ini. Saya sudah memakainya selama beberapa tahun dan hasilnya cukup oke di tempat saya, baik itu untuk tanaman pangan maupun untuk tanaman hias. Bisa teman-teman coba di kebun teman-teman sendiri. Dan terima kasih ya sudah mengikuti video ini. Selamat mencoba. Sampai ketemu lagi.